Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Stianti, NPM 10060317033 dari Fakultas MIPA Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan judul yaitu kajian pustaka aktivitas antibakteri ekstrak daun kelor Moringa oleiferarum terhadap bakteri penyebab jerawat. Jerawat itu merupakan peradangan pada kulit yang sering terjadi pada usia remaja hingga dewasa. Infeksi bakteri merupakan salah satu faktor penyebab jerawat. Bakteri penyebab jerawat adalah Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus. Tanaman yang memiliki potensi sebagai antibakteri salah satunya adalah tanaman kelor. Tujuan kajian pustaka ini yaitu untuk mengetahui potensi aktivitas antibakteri dari ekstrak daun kelor berdasarkan zona hambat terhadap bakteri penyebab jerawat. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Systematic Literature Review atau SLR. Artikel yang sudah diseleksi didapatkan 10 artikel dari 135 artikel. Hasil kajian pustaka ini menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat. Ekstrak etanol 70%, konsentrasi rendah 2,5%, itu lebih efektif pada bakteri S. epidermidis dengan zona hambat sebesar 10,2 mm. Sedangkan pada konsentrasi lebih tinggi 5% dan 10% itu lebih efektif pada bakteri P. acnes dan S. aureus dengan zona hambat 12 dan 14 mm. Sedangkan ekstrak etanol 96%, konsentrasi 5% hingga 20%, itu lebih efektif pada bakteri P. acnes dibanding terhadap bakteri S. aureus dengan zona hambat sebesar 15,58 hingga 26,45 mm. Adapun perbandingan metode sumuran dan cakram pada bakteri S. epidermidis dan S. aureus dengan pelarut etanol 70% dan etanol 96%. Zona hambat dengan metode difusi sumuran itu lebih besar dibandingkan dengan metode difusi cakram. Pada metode sumuran, ekstrak langsung dimasukkan di setiap lubang, maka efek untuk menghambat bakteri itu lebih kuat. Proses ekstraksi dilakukan dengan ekstraksi maserasi menggunakan pelarut etanol. Tujuan ekstraksi ini yaitu untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Proses ekstraksi yang digunakan adalah maserasi, di mana terjadi perendaman simplisia menggunakan pelarut yang sesuai dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruang. Pelarut etanol 70% merupakan campuran pelarut etanol dan air. Menurut Tiwari et al. 2011, penambahan air pada etanol dapat meningkatkan polaritas pada pelarut. Sedangkan pelarut etanol 96% merupakan pelarut yang lebih selektif, tidak toksik, bersifat universal sehingga senyawa metabolit polar, semipolar, dan non-polar dapat tersaring dengan sempurna. Kandungan kimia yang terdapat pada daun kelor yaitu flavonoid yang berperan sebagai antibakteri dengan merusak membran sel bakteri atau dinding sel. Kemudian ada tanin, itu mengganggu sintesa peptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel kurang sempurna. Kemudian ada alkaloid, yaitu dengan mengganggu pembentukan peptidoglikan pada bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh. Kemudian ada mekanismenya saponin, yaitu dengan menghambat sintesis protein dan kerusakan membran sel. Maka dapat disimpulkan ekstrak etanol 70% daun kelor dengan konsentrasi rendah 2,5% itu lebih efektif pada bakteri S. epidermidis dengan zona hambat sebesar 10,2 mm, sedangkan pada konsentrasi lebih tinggi 5% dan 10% itu lebih efektif pada bakteri P. acnes dan S. aureus dengan zona hambat 12 dan 14 mm. Kemudian ekstrak etanol 96% daun kelor dengan konsentrasi 5% hingga 20% itu lebih efektif pada bakteri P. acnes dibanding terhadap bakteri S. aureus dengan zona hambat 15,58 hingga 26,45 mm. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada
Bapak Abdul Kudus, MSI PhD, selaku Dekan Fakultas MIPA Unisba, Bapak Dr. APT Suendar, MSI, selaku Ketua Prodi Farmasi Unisba, Ibu APT Yani Lukmayani, MSI, dan Ibu Dr. Randa Livia Syafnir, MSI, selaku pembimbing utama, dan serta kepada keluarga besar, terutama ayah, ibu, kakak, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.